Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu niat hati yang murni dan tulus. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Tawarik 17 ayat pertama sampai dengan keempat. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami." Seorang anak kecil datang kepada ayahnya satu pagi hari dan berkata kepada sang ayah, "Papa, Papa, mulai sekarang Papa tidak perlu pergi bekerja lagi. Lihat, aku sudah punya uang banyak untuk Papa." Sambil mengeluarkan beberapa keping uang receh dari kantong bajunya. Perkataan anak kecil tersebut memang tidak benar, tapi niatnya murni dan tulus. Bagaimana kita tahu bahwa niat yang ada di hati kita itu murni dan tulus? Jika ditanya, semua pelayan Tuhan pasti akan berkata, "Niat saya melayani adalah murni dan tulus." Setiap calon pengantin akan berkata, "Saya menikahi dia dengan murni dan tulus." Setiap calon pejabat negara akan bersumpah bahwa pengabdiannya kepada negara itu adalah murni dan tulus. Namun, benarkah demikian? Salah satu kunci yang membuktikan ketulusan dan kemurnian kita terhadap satu perbuatan atau pelayanan kita adalah apabila pelayanan atau perbuatan baik itu ditolak. Akankah saya kecewa atau tersinggung? Renungkan kebenaran ini. Daud memiliki kerinduan yang luhur untuk membangun rumah Tuhan, agar tabut Tuhan tidak tetap ada di dalam kemah-kemah, sementara Daud sendiri tinggal di dalam istana raja. Namun kemudian Tuhan berkata kepada Nabi Natan tentang niat Daud tersebut. 1 Tawarik 17 ayat keempat berkata, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami." Niat Daud yang begitu mulia justru ditolak oleh Tuhan. Pada saat seperti itulah niat hati akan muncul seperti aroma sesuatu benda. Jika benda itu benda busuk, aroma bau busuklah yang akan tercium. Sebaliknya, jika benda itu bunga yang indah, yang baik, aroma bau harumlah yang akan tercium. Daud tidak menjadi kecewa dan marah ketika Tuhan mengatakan, bukan Daud, tetapi Salomo anaknya. Tuhan bahkan menyatakan kesalahan Daud sebelum-sebelumnya sebagai alasan mengapa bukan Daud yang akan membangun rumah Tuhan. 1 Tawarik 22 ayat 6 sampai dengan 8. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku." Sekalipun demikian, Daud tidak menjadi kecewa dan sakit hati, sebab niatnya adalah luhur.
niat hati Daud adalah murni dan tulus, sehingga ketika ditolak sekalipun, dia tidak menjadi kecewa. Jika niat kita murni dan tulus, kita tidak akan kecewa jika doa kita belum dijawab Tuhan, atau bahkan ketika jawabannya tidak sekalipun. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Aku bersyukur sebab Engkau baik dan cukup bagiku. Amin. Jesus loves you and so do I.